Seorang wanita baru saja menyajikan telur goreng untuk seorang pekerja ketika tiba-tiba air mulai menetes dari atas. Pekerja itu tidak sempat menghindar dan telur tersebut jatuh ke lantai. Wanita itu segera menawarkan untuk membuat telur baru, tetapi pekerja yang baik hati itu menolak. Dia mengambil telur yang kotor, mencucinya dengan cepat di bawah air yang menetes dari atas, dan memasukkannya ke mulutnya. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat kejadian itu, dan wanita itu merasa tersentuh oleh suasana hangat tersebut. Namun, beberapa hari kemudian, seorang wanita tua mulai melemparkan telur ke arahnya satu persatu. Para pekerja berdiri diam tanpa berbuat apapun. Ternyata, beberapa hari sebelumnya, anak wanita tua itu, yang merupakan salah satu pekerja, tewas dalam sebuah kecelakaan di terowongan saat mencoba menyelamatkan suami wanita itu yang terjebak di dalamnya. Ketika kecelakaan itu diberitakan, perdebatan besar pun terjadi di seluruh negeri. Banyak orang yang mempertanyakan mengapa pemerintah mengeluarkan begitu banyak sumber daya untuk menyelamatkan satu orang yang mungkin sudah meninggal. Parlemen pun memutuskan untuk menghentikan operasi penyelamatan. Perusahaan pertambangan yang melindungi kepentingannya menekan wanita itu untuk menandatangani surat persetujuan agar menghentikan upaya penyelamatan. Demi anak perempuannya, dia setuju meskipun dengan terpaksa. Semua upaya penyelamatan dihentikan segera. Wanita itu diminta untuk mengumumkan di radio bahwa dia dengan sukarela menyerah pada operasi penyelamatan. Tetapi, dia tidak sanggup mengatakannya. Ketakutan bahwa suaminya mungkin masih hidup, perlahan mati sementara menunggu bantuan yang tak akan datang. Secara ajaib, suaminya memang masih hidup. Meskipun ponselnya mati, dia bisa mendengar radio di mobilnya. Dia bertahan hidup selama 2 minggu, tanpa makanan ataupun air. Tetapi sekarang dia mendengar berita yang menghancurkan ini. Tidak mau menyerah, dia mengambil senter dan merangkak keluar dari reruntuhan. Putus asa untuk melarikan diri sendiri. Tetapi itu mustahil. Sementara itu, tim penyelamat sedang bersiap untuk meledakkan terowongan dan menyegel selamanya. Pria itu dipenuhi keputusasaan. Tidak hanya pemerintah yang meninggalkannya, tetapi sekarang mereka akan menguburnya hidup-hidup. Dia bergegas kembali ke mobilnya dan membunyikan klakson dengan panik. Tetapi tim penyelamat yang tidak tahu sudah bersiap untuk meledakkan ledakan kedua. Saat mereka akan meledakkan, pemimpin tim itu menyadari sesuatu. Detektor sonar tiba-tiba menangkap sinyal. Mereka membuka saluran pemeliharaan dan mendengarnya dengan jelas. Klakson mobil. Pria itu masih hidup. Operasi penyelamatan dilanjutkan segera. Keesokan harinya, mereka menarik pria itu yang telah terjebak selama 1 bulan. Bahkan anjing peliharaannya entah bagaimana berhasil selamat. Seluruh negara bergemuruh merayakan. Wartawan berkerumun di sekitarnya saat dia keluar. Dia dan istrinya mendorong melalui kerumunan, tetapi kemudian berhenti sebelum naik ke helikopter. Mereka menunggu kedatangan pejabat pemerintahan untuk sesi foto. Seorang wartawan melihat pria itu berbincang dengan pemimpin tim penyelamat dan bertanya apa kata pertama pria itu setelah diselamatkan. Pemimpin tim ragu, lalu berteriak mengatakannya. Semua orang terdiam. Pria itu memberi jempol kepada pemimpin tim, tetapi berita melaporkannya sebagai pujian terhadap pemerintah. Pejabat pemerintahan pun membuat pidato kosong tentang bagaimana nyawa rakyat harus didahulukan. Pemerintahan yang gigih.